Dalam pembuatan EPUB, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan sigilnya atau program sigil, program pembuat e-booknya. Kita bisa download secara gratis karena sigil ini bersifat open source ya, gratis. Nanti akan saya beri alamat downloadnya di deskripsi video ini. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan buku atau modul dalam bentuk MS Word, di mana sudah di dalamnya terdapat gambar-gambar, tabel, ataupun rumus-rumus jika dibutuhkan. Jadi semua sudah komplit, tinggal nanti kita mengkonversikan file Word tersebut ke dalam HTML. Baiklah, akan kita mulai cara pembuatan EPUB ini. Yang pertama, kita harus setelah download, kita harus install. Di sini akan saya tunjukkan, saya sudah mendownload sigil. Di sini karena Windows saya adalah 64 bit, maka saya akan pilih yang 64 bit. Untuk mendownload ataupun menginstal, kita harus sesuaikan dengan Windows kita. Apakah Windows kita 64 bit ataukah 32 bit. Jadi sebelum mendownload silahkan dilihat dulu Windows-nya tersebut berapa bit. Caranya bagaimana? Tinggal kita buka sistem pada komputer kita, ini sistem, nanti akan terlihat di sini versi Windows kita, nah, sistemnya tipenya berapa bit di sini. Ini ada 64 bit, jadi kita pilih yang 64 bit. Jika di sini tertulis 32 bit, maka kita pilih nanti yang sigilnya yang versi untuk sistem 32 bit. Baik, kemudian bagaimana cara menginstal? Itu gampang sekali, tinggal kita klik 2 kali setelah berhasil mendownload. Kita klik 2 kali, kita akan dibawa ke dalam pilihan yaitu I accept atau I do not accept. Nah, kita pilih saja I accept the agreement, tinggal kita next. Kemudian di sini juga langsung di next saja, next. Lalu di sini tinggal dicentang ya. Ini sebelumnya ini belum ada centangan ini ya. Tinggal kita centang seperti ini. Semua dicentang, kemudian next. Kemudian install. Sudah dibiarkan sampai selesai ya. Jadi gampang untuk cara menginstal, karena ini saya sudah menginstal, jadi ini saya cancel. Nah, jadi nanti hasilnya apa? Hasilnya seperti ini nanti akan ada icon di desktop kita seperti ini. Nah, berbentuk S ini berarti sudah berhasil menginstal program sigil untuk EPUB sigil. Baik, hal yang kedua yaitu tadi menyiapkan modul ataupun buku dalam bentuk Word. Saya akan contohkan, misalnya saya di sini sudah menyiapkan, di sini saya modul karena hanya satu bab ya. Bisa mau membuat buku, bisa beberapa bab, silahkan. Saya hanya mencontohkan di sini satu bab yaitu tentang getaran gelombang. Nah, ini sudah ada filenya dan gambar maupun grafik dan tabel sudah ada di sini semua. Rumus-rumus juga sudah ada. Ini ada tabel, ada rumus-rumus, ini sudah ada semua. Nah, supaya ini tidak kacau pada waktu kita taruh di sigil, maka kita harus men-setting dulu ya, merubah dulu format-format yang ada di Word ini. Caranya bagaimana? Kita akan membuat daftar isi ya. Daftar isi nanti misalnya seperti ini. Nah, ini daftar isi yang akan saya buat. Jadi di sini sudah kita atur heading-headingnya, di sini level ya. Level headingnya, heading 1, heading 2, heading 3, kemudian ada juga heading 4.
Jadi tergantung kita mau membuat topik ya. Biasa heading 1 itu adalah topik, heading 2 subtopik, kemudian heading 3 sub-subnya topik ya, bagian dari subtopik. Jadi ini topik, subtopik, bagian dari subtopik. Heading 1, heading 2, heading 3. Kalau heading 4 nanti ada lagi di bawahnya sini ya. Nah, itu kita harus atur dulu supaya nanti pada waktu kita membuat daftar isi itu akan secara otomatis dengan menggunakan sigil. Jadi kita tidak perlu lagi membuat daftar isi di dalam Word-nya. Maka di sini saya tidak membuat daftar isi ya. Nanti akan otomatis. Caranya ini kan topik ya. Topik, saya klik di topiknya sini. Di sini masih normal. Bisa kita pilih yang heading 1. Ini heading 1, atau supaya lebih gampang kita buka di sini. Nah, tinggal milih di sini ya, mau yang mana. Misalnya heading ini topik, jadi heading 1. Kemudian untuk subtopik misalnya seperti nah ini kegiatan belajar. Ini adalah kalau tadi A itu topik, berarti ini B adalah topik juga. Maka ini heading 1. Yang subtopik kegiatan belajar 1. Nah, ini berarti heading 2. Nah, ini sudah heading 2. Nah, lalu ini bagian dari subtopik, berarti heading 3. Nih, heading 3. Kemudian kita cari lagi. Nah, misalnya video. Ini video berarti subtopik ya. Heading 2. Kemudian ini tadi bagian dari subtopik, berarti heading 3. A1, heading 3. Dan seterusnya ya sampai selesai untuk membuat ini heading 3. Sampai selesai ya. Oke. Bagaimana kalau kita keliru atau salah? Jangan khawatir, nanti bisa kita edit secara langsung di dalam sigilnya. Nah, kita juga tidak perlu membuat halaman karena nanti di sigilnya kita tidak membutuhkan halaman maupun seperti ini catatan kaki kita tidak butuh ya di dalam sigil. Itu kita bisa langsung klik daftar isi atau table of content-nya itu, maka akan menuju ke halaman yang kita inginkan. Ini tidak akan tertera di dalam sigil halaman maupun catatan kakinya ini. Baik, setelah selesai semua membuat headingnya, heading 1, heading 2, heading 3, sudah selesai, maka yang perlu kita lakukan yang kedua adalah kita menyatukan gambar ini dengan teks. Jadi kalau kita tidak menyatukan, maka gambarnya akan tumpuk-menumpuk. Caranya menyatukan dengan teks, di sini tinggal kita klik, ya, klik kiri. Nah, di sini akan tampil icon ini ya, layout option. Maka kita pilih yang inline with text ya, tinggal kita klik ini. Atau dengan cara lain, ini diklik, klik kanan, lalu kita pilih wrap text, lalu kita pilih inline with text. Nah, maka di sini gambar ini atau picture ini sudah menyatu dengan teks. Dia tidak akan kocar-kacir ataupun tumpuk-menumpuk lagi. Yang kita buat inline with text tidak hanya gambar, rumus dan tabel juga kita harus rubah ke dalam inline with text seperti ini. Nah, ini harus saya rubah juga ke dalam inline with text ini ya, format ini, wrap text ini. Nah, ini kan square ya, ini tadinya square. Kita rubah ke inline with text. Oke, kita lanjut. Ini juga kita rubah ke inline with text ini. Dan terus sampai selesai ya. Ini klik kanan boleh. Pakai yang ini inline with text. Langsung pakai ini juga boleh. Ini juga. Ini udah inline with text. Sudah inline with text. Oke. Nah, ini misalnya rumus ya. Rumus ini juga harus kita jadikan inline with text.
Kalau tidak nanti dia akan numpuk. Nah, ini masih square, kita jadikan inline with text. Ini juga. Nah, ini tabel sekarang contohnya ya. Tabel ini pun kita rubah ke dalam format, ini masih square, kita jadikan inline with text. Nah, ini juga ya, inline with text. Nah, kalau misalnya belum berbentuk, ini kan sudah berbentuk gambar atau JPG di sini atau picture. Kalau belum, bagaimana caranya untuk merubah tulisan rumus ini menjadi gambar? Ya, itu mudah sekali. Saya akan contohkan misalnya ini akan saya rubah menjadi gambar. Di dalam laptop kita itu di dalam Windows ya, itu ada sniping tool ya, tinggal kita tulis di search sini ya, di search itu sniping. Nah, akan timbul seperti ini. Nah, kita bisa gunakan ini untuk menjadikan teks itu menjadi gambar. Contohnya misalnya, nah seperti ini, new, lalu kita blok, ini kita blok. Nah, ini sudah menjadi gambar ya. Tinggal kita edit, copy. Copy ini bisa kita tutup. Saya masukkan ke sini. Ctrl V atau paste. Nah, maka ini sudah menjadi gambar sekarang. Nah, ini masih berbentuk tulisan, ini sudah menjadi gambar. Lalu ini dijadikan inline with text. Lalu ini dihapus. Seperti itu kalau mau menjadikan teks menjadi gambar ya. Itu hanya contoh. Baik, ini saya kembalikan. Semua ini rumus-rumusnya dijadikan inline with text. Ini inline with text. Gambar, rumus, tabel. Baik, kalau sudah selesai semua, maka kita harus menyimpan file Word ini dalam bentuk HTML ya, dalam bentuk HTML. Caranya tinggal kita klik file, lalu save as. Kemudian kita mau simpan misalnya di mana tempat folder yang kita inginkan. Misalnya saya di sini saya masukkan di desktop aja supaya gampang mencarinya. Nah, di sini judulnya getaran gelombang. Kemudian ini kita klik ya. Ini kan masih bentuk save as-nya masih tipe Word dokumen. Maka kita rubah. Kita pilih yang Webpack yang ini. Ya, Webpack filtered, bukan Webpack ini, bukan Webpack yang ini, tapi yang filtered. Ya. Kita klik. Lalu tinggal kita save. Lalu yes. Kemudian continue. Maka dia akan secara otomatis file ini sudah menjadi file HTML. Nah, bisa kita lihat hasilnya file HTML ini di desktop ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ini berarti filenya sudah HTML. Kita juga masih tetap bisa mengedit kalau ada yang keliru di file HTML ini ya, bisa kita edit. Misalnya ini terlalu renggang, bisa kita dekatkan, bisa kita cek dulu. Nah, ini kan terlalu renggang, ini bisa kita dekatkan ya, kita edit. Kemudian cari lagi, ini terlalu jauh, terlalu renggang, ini bisa kita edit juga. Jadi sebelum kita masukkan ke dalam Sigil, kita masih bisa mengedit. Nah, nanti saya akan menyisipkan video, maka di sini ditulis video getaran. Nah, misalnya ada 2 video ya. Nanti akan saya taruh 2 buah video karena saya sudah menyiapkan video getaran bandul misalnya di sini ya. Saya punyanya
Nah, jadi kita juga selain menyiapkan materi dalam bentuk Word, kita juga harus menyiapkan cover ya. Cover untuk modul kita atau untuk e-book kita, juga kita menyiapkan video yang mendukung pembelajaran sesuai dengan materi yang kita tulis di sini ya. Video tersebut harus dalam bentuk MP4 atau MP4. Boleh videonya boleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, bebas. Nanti akan kita bisa masukkan ke dalam e-booknya. Dan di sini kita bisa buat judulnya dulu sebelum kita nanti insert di dalam sigilnya. Ya, misalnya video getaran bandul. Kemudian yang kedua, nanti akan saya buat juga video getaran begas. Video getaran begas. Nah, ini saya mengedit masih di dalam WordPad ya. Jadi kalau ada kesalahan jangan khawatir, tetap bisa kita edit di webpack-nya. Lalu di sini tadi pakainya heading 2, maka di sini juga bisa kita jadikan heading 2 juga. Jadi kita punya 2 video nanti di sini. Evaluasi ini tidak apa-apa. Oke, sudah selesai. Maka sekarang bisa kita simpan. Yang editan ini tinggal klik save. Lalu yes. Nah, setelah selesai mengedit ya, langkah kita selanjutnya itu saya tadi sudah membuat langkah-langkahnya ya. Ini tadi adalah konversi Word ke HTML. Nah, setelah selesai konversi, maka langkah kedua yaitu pengolahan e-book di dalam sigil. Nah, kita masukkan ke dalam sigil. Baik, sekarang kita buka sigil ya. Kita buka sigil. Tinggal kita klik 2 kali sigilnya. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini akan tampilan seperti ini. Ya, jadi di sini ada book browser, ada HTML-nya, ya di sini ada kode-kodenya, kode scribe-nya. Lalu di sini ada preview-nya. Tinggal kita pingin yang ini ada 2 tipe ya. E-book tipe 2 atau tipe 3 ya. Nah, kalau saya pakainya yang 3 karena ini versi 3 lebih bagus. Kita pakai 3 ya. Lalu tinggal kita buka open. Nah, di sini akan ada diarahkan mau dibuka yang folder apa. Saya sudah menyiapkan di sini di folder digital book siap pakai. Kita cari file yang HTML yang sudah kita simpan tadi. Nah, di sini tidak tampil file HTML-nya, tapi di sini berupa file EPUB karena di sini masih EPUB. Ya, di nama filenya ini harus kita rubah dulu ya, kita ubah ke HTML supaya yang terbaca file HTML-nya. Nah, ini HTML di sini tidak ada. Tadi kita nyimpannya bukan di sini ya, kita nyimpannya di desktop tadi ya. Nah, sekarang muncul ya. Ini HTML. Yang kita simpan tadi adalah ini, getaran dan gelombang. Sini sudah berupa HTML. Maka tinggal kita open. Dan kita tunggu, akan tampil langsung di preview seperti ini. Nah, ini kode scribe-nya. Nah, ini juga bisa kita lihat, masih bisa kita edit ya kalau misalnya ada yang kurang pas. Ini akan kita lihat nanti akan hilang spasinya. Dengan cara ini kita blok pakai mouse atau pakai shift lalu panah juga bisa ya. Saya pakai mouse biar cepat. Kemudian di del. Nah, sini langsung hilang
spasinya ya. Oke, kalau setelah selesai mengedit semua, nah ini juga sudah rapi ya. Oke, kalau sudah selesai edit, kita bisa, ini bisa diperbesar kalau mau lihat lebih rapi ya. Ini akan lebih terlihat lebih rapi. Ya, kalau sudah, kita simpan. Tinggal klik gambar disket ini. Lalu kita beri nama. Misalnya di sini getaran gelombang, karena di sini saya sudah membuat 2 EPUB getaran gelombang. Saya ambil aja misalnya yang ini. Kita replace saja. Yes. Kemudian langkah selanjutnya, setelah pengolahan di ebook, kita memasukkan halaman HTML sudah, edit metadata. Oke, edit metadata dulu, habis itu kita cover. Mau cover dulu juga boleh, baru edit metadata, ya, terserah kita. Ini tidak harus urut, ya, bisa daftar isi dulu, memasukkan video juga boleh, ya, apa mau kita masukkan video dulu juga boleh. Nah, jadi sudah ada 2. Kita bisa memasukkan di sini. Yang pertama di sini kita insert, ya, insert file, kemudian order, lalu kita cari videonya, ya, video getaran bandul ini, getaran 1. Ini ingat filenya sudah berbentuk MP4, MP4. Apabila kita punya file belum berbentuk MP4, maka kita bisa konversikan ke MP4 menggunakan program atau aplikasi yang namanya Format Factory atau Any Video Converter. Ya, nanti alamatnya untuk downloadnya secara gratis juga akan saya taruh di deskripsi video berikut ini. Kita klik lalu open. Nah, ini langsung tampil ya previewnya, videonya. Nah, di sini video getaran bandul sudah tampil. Kemudian jangan lupa kita di sini juga harus mengedit supaya bisa dibaca oleh pembaca EPUB atau pembaca ebook ya. Jadi ebook tersebut harus bisa dibaca di Android maupun di komputer perangkat-perangkat yang lain. Jadi kita harus ubah, ada sedikit perubahan di sini. Nah, di sini kita harus isi ya. Kita ubah. Jadi di sini setelah video ini kita ketikkan tipenya ya. Tipe huruf kecil aja nggak mau. Ya, tipe sama dengan tanda kutip video garis miring MP4, lalu ketik tutup. Nah, ini kita harus tuliskan ini supaya bisa dibaca oleh perangkat-perangkat yang lain, karena ada beberapa perangkat atau pembaca ebook tidak bisa membaca kalau tidak ditulis tipenya atau type-nya. Kita akan masukkan video satunya di sini. Kita insert dulu file, lalu order, kita cari video getaran pegas atau harmonik. Ini juga sudah jadi MP4. Open ya, langsung ada di sini ya previewnya. Dan ini previewnya juga bisa dimainkan atau dilihat ya. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan petang. Kita jumpa lagi kali ini, itu baru disebut setengah getaran. Kalau kembali lagi ke sini,
Kalau yang ini kita preview ya, kita coba. Hai, kita kemudian di sini ada energi potensial ya. Ini ada energi potensialnya sudah ada. Video yang kedua ini juga harus kita kasih juga di sini, kita edit apa namanya, kita tambahi tadi ya, tambahin video. Nah di sini ya, sini kita taruh scribe-nya tambahan, yaitu type sama dengan petik video scribe mp4 petik kurung. Kemudian kalau sudah, ini kita save. Nah habis itu kita setelah memasukkan video, kita bisa selanjutnya tadi edit metadata ya, tool, kemudian metadata ini, metadata editor atau F8 ya, tekan F8. Kita klik metadata. Nah, di sini kita bisa memasukkan menambahkan metadata ini dengan add ini ya, add metadata. Lalu misalnya kita ingin judulnya dulu, judul, title, kita klik 2 kali. Lalu di sini kita ubah, kita beri judul. Di sini saya memberi judul getaran gelombang. Oke, kemudian kita tambah lagi autornya ya, pengarangnya atau pembuatnya. Ini tinggal kita klik 2 kali. Kita beri nama, misalnya di sini Bara ya, atau nama lengkap juga boleh. Ya, Santos Ardi Barata. Kemudian kita juga bisa tambahkan pembuatannya, misalnya date pembuatan. Nah ini date kreasinya, kita klik 2 kali. Nah di sini sudah date kreasinya sudah otomatis, itu tadi sudah ternyata ya. Oke, sudah ada tadi, bisa kita remove karena tadi sudah ada ya. Ini langsung sudah ada data pembuatannya menggunakan sigil versi 14.3. Kalau sudah ya, kita tinggal OK ya, OK nya ini tersembunyi di bawah, tinggal klik OK. Nah, setelah metadata, kita bisa cover sekarang ya, kita masukkan cover. Nah, edit metadata sudah, sekarang tinggal cover. Kemudian yang terakhir adalah daftar isi ya. Ini memasukkan file multimedia sudah tadi ya, yaitu video. Bisa juga dalam bentuk MP3, caranya sama dengan cara memasukkan video tadi, MP3. Oke, kita akan memasukkan cover. Untuk cover kita bisa langsung ke image saja ya, image ini, kemudian klik kanan, lalu add existing file, lalu kita cari cover kita ya, di mana kita taruh cover. Misalnya ini covernya sudah saya siapkan. Nah kita harus menyiapkan cover juga ya. Untuk pembuatan cover ini bisa mudah, dengan cepat kita bisa gunakan, misalnya pakai PowerPoint juga bisa. Saya ini membuatnya pakai PowerPoint ya. Open. Nah, maka di sini sudah ada file cover tadi ya. Di sini ini videonya sudah ada, getaran ya 2. Kemudian kalau covernya tadi di sini, nah ini sudah ada cover. Nah ini belum menjadi cover. Di sini baru kita memasukkan filenya saja. Supaya menjadi cover, maka ini harus kita klik kanan, lalu kita klik ya, centang ini cover image ini. Nah ini kalau kita lihat ini sudah tercentang, berarti sudah menjadi cover. Baik, selanjutnya setelah membuat cover, table of content atau daftar isi. Nah, caranya tinggal kita klik tool, lalu table of content, lalu di generate table of content, klik. Nah di sini akan ada tampilan daftar isi. Nah ini kita bisa edit juga daftar isi, yang misalnya ada yang kurang bisa kita rubah. Ini headingnya apakah sudah sesuai? Kalau belum sesuai bisa kita ganti.
Ini yang heading 2, ini aja, ini heading ya. Ini saya kembalikan aja. Nah, jadi udah pas nih. 1, 2, kemudian A, B, C, D, E, terus ini A, B, C, D, E, ini bagian dari besaran ini, A, B, C, D, E. Oke. Ini udah benar, tapi sini ada yang kosong, kita hilangkan lagi, centang. Oke, kalau udah sesuai ya, udah sesuai, ini A, B, C udah sesuai, tinggal kita klik OK. Kalau sudah selesai semua, sudah kita edit semua, tinggal kita klik save. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Maka file EPUB kita sudah jadi. Tinggal kita bagaimana cara membacanya ya. Kita akan masukkan file ini ke dalam EPUB reader atau pembaca EPUB. Caranya bagaimana? Kalau di sini saya menggunakan Readium, ya Readium. Baik, akan saya tutup dulu ini. Baik, kita masuk ke Chrome. Kita ketikkan di sini Readium for PC. Ya, seperti ini. Readium download for PC. Nah, lalu kita enter. Klik Readium. Nah, ini ikonnya nanti akan seperti ini, Readium. Tinggal kita klik tambahkan add app. Oke, sini sedang memeriksa. Ya, sudah ditambahkan. Ini berarti di dalam Chrome kita sudah ada Readiumnya. Dan kita tinggal jalankan Readium ini. Nah, nanti akan terinstall. Ini saya sudah menginstal dan sudah memasukkan file-file yang sudah saya buat. Nah, saya akan menghapus dulu salah satu yang sudah saya buat ini ya. Caranya menghapus seperti ini. Tinggal delete. Saya ulangi ya. Tadi dari bentuk seperti ini misalnya, kita rubah, klik list view-nya menjadi bentuk detail ini ya. Kita cari ini EPUB yang akan saya hapus. Saya delete. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkannya? EPUB yang baru yang saya buat ini pakai plus. Nah, saya klik dulu pakai plus. Lalu pilih file. Tadi saya taruhnya di Digibook siap pakai dengan judul getaran gelombang. Di sini sudah ada tanggalnya dan waktunya yang 14 jam 3 yang ini. 14 jam 4 berarti yang ini ya. Ini jam 3, sekarang jam 4. Oke, saya open. Maka dia akan mengimport EPUB yang sudah kita buat. Nah, sini sudah tertulis author ya, lalu kita lihat detailnya di sini. Nah, autornya Krisantus, dipublikasikan nah, tanggal ini bulan 10, bulan 2 tanggal 10 kemarin, masih versi 2. Nah, isinya ya, kita lihat isinya. Cara melihat isinya tinggal diklik. Nah, ini sudah jadi ebook. Untuk memudahkan kita, ini kan kalau mau per halaman seperti ini. Ini per halaman. Nah, ini sudah ada, sudah benar berarti. Sudah ada dua video getaran bandul dan getaran pegas. Sudah benar. Ini caranya menyetel, tinggal. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan petang. Kita jumpa lagi kali ini pada mapel IPA, yaitu garis titik tengah ini
maksimum lagi di situ, berarti frekuensi juga tidak terpengaruh karena periode dan frekuensi itu berbanding terbalik ya. 80 cm ya. Kita lihat ya. Kita stop, kita coba yang satunya, video yang getaran bekas. Kita perbesar. Hai, kita jumlahnya ini di massa 1 kg potensial. Kalau ini saya geser-geser maka tetap sama, merupakan B. Baik, kita mulai 7. Ini dengan simak. Silahkan tekan subscribe yang bagi yang belum, dan tekan lonceng biar ya itu ya sudah berhasil kita membuat EPUB ini ya. Lalu kalau mau melihat daftar isinya bagaimana? Nah, kita lihat sini, ini table of content. Nah, ini daftar isi yang sudah kita buat tadi. Ya, sudah sesuai ya. Nah, keuntungannya daftar isi ini apa? Untuk mempermudah kita menuju ke suatu halaman. Jadi tidak perlu diklik-klik berkali-kali. Misalnya saya ingin melihat rangkuman, tinggal diklik rangkuman. Nah, dia menuju ke rangkuman. Oh, saya ingin lihat video, ya, tinggal klik, dia menuju ke videonya. Oh, saya ingin melihat panjang gelombang, langsung ke sini ya, panjang gelombang. Kemudian mau lihat evaluasi, langsung ke evaluasi. Jadi enak sini ya, motivasi dan seterusnya. Itu kelebihan EPUB. Di sini ada table of content, juga ada video maupun bisa juga dimasukin dengan MP3 suara ya. Jadi untuk video formatnya MP4, untuk suara bisa dengan format MP3. Nah, ini saya bacanya dengan Radium. Kalau ingin membaca dengan Android, bisa menggunakan Moon Reader atau bisa menggunakan Hidden Reader ya. Akan saya tunjukkan filenya di drive ya, saya simpan di drive supaya digital book. Nah ini ya, ini ada beberapa pembaca. Ini Moon Reader, ini untuk pembaca ebook dengan Android. Lalu Hidden Reader, ini juga pembaca ebook dengan Android. Sedangkan untuk merubah file yang bukan MP4 menjadi MP4 bisa menggunakan ini format factory atau menggunakan any video converter ya, ini ya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Silahkan kalau ingin mendownload aplikasinya, alamatnya akan saya sediakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Begitu juga dengan manualnya ya, panduan manualnya juga akan saya upload di video di deskripsi bawah ini. Sampai jumpa, selamat belajar.